Perkenalkan, nama saya Grace Gloyosoyo dengan NIM 21142024 dari kelas A1 semester 4 Fakultas Keperawatan mahasiswa aktif di Universitas Indonesia Manado. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah keperawatan maternitas dan dosen pengampu Nurse Mailing Control Escape MCAS. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu yang pertama pengkajian dan promosi kesehatan wanita, yang kedua upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi, ketiga tren dan isu keperawatan maternitas terkait masalah-masalah kesehatan wanita, yang keempat evidence-based practice dalam keperawatan maternitas. Yang pertama pengkajian dan promosi kesehatan wanita. Perempuan usia dewasa atau usia produktif. Perempuan usia dewasa sering dikaitkan dengan usia produktif atau subur karena pada usia ini kemungkinan kehamilan saat dapat terjadi. Usia antara 20-45 tahun sering dihubungkan dengan masa subur atau masa produktif. Di usia ini wanita harus lebih memperhatikan kondisi tubuhnya agar selalu dalam kondisi prima dan bugar agar terhindar dari berbagai macam penyakit, khususnya untuk persiapan masa tua. Selanjutnya, upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi. Pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer meliputi segala bentuk kegiatan yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Pencegahan primer juga diartikan sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya suatu penyakit pada seseorang dengan faktor risiko. Tahap pencegahan primer diterapkan dalam fase patogenesis, yaitu pada keadaan di mana proses penyakit belum terjadi atau belum mulai. Pada pria, pencegahannya seperti yang pertama promosi kesehatan, kedua perbaikan higien dan sanitasi lingkungan, ketiga peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana, ketiga specific protection. Selanjutnya pada wanita, yang pertama pencegahan HIV, yang kedua pencegahan kanker payudara, yang ketiga pencegahan vulvavaginitis, yang keempat pencegahan gonorrea, yang kelima pencegahan sifilis, yang keenam pencegahan herpes genitalis, yang ketujuh pencegahan kanker serviks. Yang kedua pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang mana sasaran utamanya adalah pada mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu. Pencegahan tersier berfokus pada proses adaptasi kembali. Tujuan utama dari pencegahan tersier adalah mencegah cacat kematian serta usaha rehabilitas. Pencegahan tersier terhadap penyakit masalah sistem reproduksi dapat dengan melakukan perawatan pasien hingga sembuh serta melakukan terapi-terapi untuk meminimalisir kecacatan akibat masalah tertentu. Pencegahan tersier adalah rehabilitas, contohnya rehabilitas pada penderita kanker ovarium dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, tren isu keperawatan maternitas terkait masalah-masalah kesehatan wanita. Yang pertama, angka kematian ibu. Kematian yang terjadi pada saat hamil, sewaktu melahirkan, atau selama masa nifas, yakni 42 hari setelah melahirkan, tidak melihat durasi maupun letak kehamilan. Faktor penyebab kematian ibu hamil. Yang pertama, penyebab kematian ibu secara langsung sangat berkaitan dengan medis berhubungan dengan komplikasi obstetrik selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau postpartum. Yang kedua, pendarahan, eklamsia, partus lama, komplikasi, aborsi, dan infeksi. Penyebab tidak langsung. Faktor penyebab tidak langsung kematian ibu diakibatkan oleh penyakit yang diderita oleh si ibu atau penyakit yang timbul selama kehamilan dan tidak ada kaitannya dengan penyebab langsung obstetrik, tapi penyakit tersebut diperberat oleh efek fisiologi kehamilan. Angka kematian neonatal. Kematian neonatal adalah kematian bayi yang berumur 0-28 hari. Kematian neonatal dini yaitu kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup dalam waktu 7 hari setelah lahir. Kematian neonatal lanjut yaitu kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup setelah 7 hari atau 99 hari. Faktor yang mempengaruhi kematian neonatal antara lain faktor ibu yaitu masa kehamilan meliputi antenatal care, infeksi ibu hamil, rubella, sifilis, gonorrea, malaria. Gizi ibu hamil, karakteristik ibu hamil, dan umur varietas jarak kehamilan. Faktor janin yaitu umur 0-7 hari, meliputi BBLR, afiksia, serta umur 8-28 hari, meliputi pneumonia. Faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi antara lain faktor ibu.
Pertama, umur ibu, kedua, pendidikan ibu, ketiga, pekerjaan, keempat, satu gizi, kelima, anemia, keenam, kunjungan ANC, ketujuh, jenis persalinan, ke-8, jarak kehamilan, ke-9, paritas, ke-10, umur kehamilan. Selanjutnya yang terakhir, evidence-based practice dalam keperawatan maternitas. Evidence-based practice merupakan upaya untuk mengambil keputusan klinis berdasarkan sumber yang paling relevan dan valid. Evidence-based practice atau EBP adalah penggunaan bukti terbaik saat ini secara sadar dan bijaksana dalam hubungannya dengan keahlian klinis, nilai pasien, dan keadaan untuk memandu keputusan perawatan kesehatan. EBBP merupakan pendekatan yang dapat digunakan dalam praktik keperawatan kesehatan yang berdasarkan hasil penelitian atau fakta dan bukan hanya asumsi untuk menuntun pengambilan keputusan dalam proses keperawatan. Tujuan dan manfaat evidence-based practice atau EBP. Yang pertama, memberikan data pada perawat praktisi berdasarkan bukti ilmiah agar dapat memberikan perawatan secara efektif dengan menggunakan hasil penelitian yang terbaik, menyelesaikan masalah yang ada di tempat pemberian pelayanan terhadap pasien, mencapai kesempurnaan dalam pemberian asuhan keperawatan, dan jaminan standar kualitas dan untuk memicu adanya inovasi. Manfaat EBB. Yang pertama, menjadi jembatan antara penelitian dan praktik keperawatan. Yang kedua, mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk. Yang ketiga, mencegah terjadinya informasi yang overload terkait hasil-hasil penelitian. Yang keempat, mengeliminasi budaya layanan kesehatan di mana praktik yang tidak berbasis bukti. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Yang keenam, integrasi EBP dan praktik asuhan keperawatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas perawatan pada pasien. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.